Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, untuk kesempatan kali ini di pertemuan yang keempat mengenai materi komunikasi bisnis, kita akan belajar mengenai poin KD 3.3 dan 4.3 mengenai menganalisis presentasi bisnis dan melakukan presentasi bisnis. Dalam dunia bisnis, untuk mengenalkan sebuah program atau produk baru, biasa digunakan sebuah presentasi bisnis. Agar kegiatan presentasi mudah dipahami oleh peserta atau audien, maka pembicara hendaknya menguasai alat dan bahan presentasi bisnis. Selain itu, seorang pembicara hendaknya memahami dan bisa mempraktekkan teknik-teknik presentasi yang baik dan benar. Di dalam dunia bisnis, presentasi dilakukan untuk hal-hal seperti pengembangan produk, perluasan pasar, atau pengajuan usulan proyek-proyek baru. Jadi, sebuah presentasi dalam suatu bisnis merupakan bagian penting dalam meraih kesuksesan. Maka dari itu, untuk melakukan sebuah presentasi bisnis, seharusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan persiapan yang matang agar dapat mencapai tujuan yang maksimal. Pengertian presentasi bisnis sendiri di sini diartikan adalah suatu cara penyampaian data, fakta, dan informasi mengenai suatu produk oleh seseorang yang bertindak sebagai penyampai presentasi kepada audien yang hadir. Kemudian persiapan dasar presentasi bisnis. Persiapan dasar sebelum dilaksanakannya presentasi bisnis itu sangat penting, karena dengan persiapan yang matang, kesalahan-kesalahan pada saat presentasi dapat diminimalisir, sehingga presentasi bisa berjalan baik dan mencapai tujuan yang maksimal. Di sini terdapat beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelum mengadakan presentasi. Yang pertama yaitu kita harus mengenal audiens. Sebelum melakukan sebuah presentasi, seorang presenter atau pembawa presentasi itu harus mengetahui terlebih dahulu siapa peserta atau audien presentasi tersebut. Hal ini bertujuan agar materi yang dipersiapkan dapat diterima dengan baik dan mencapai hasil maksimal. Terus kemudian persiapan yang kedua yaitu melakukan survei lokasi atau tempat untuk presentasi. Jadi pembicara itu harus mengenal dengan baik lingkungan atau tempat diadakan presentasi. Ini bertujuan agar membantu pembicara dalam menyampaikan presentasi, penggunaan alat, serta menentukan teknik penyampaian presentasi. Yang ketiga, persiapan yang ketiga, penguasaan materi. Jadi kemampuan pembicara dalam memahami isi materi presentasi itu sangat penting karena sangat menentukan keberhasilan sebuah presentasi. Audien tidak akan memberikan respon yang baik jika si pemberi materinya sendiri tidak memahami apa yang dibicarakannya. Terus persiapan yang terakhir yaitu penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Jadi dengan menguasai alat bantu presentasi, maka presenter akan membawakan materi presentasi dengan lebih baik dan menarik. Para audien pun akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan presenter atau si pembawa presentasi. Terus kemudian dalam melakukan kegiatan presentasi, kita butuh yang namanya alat bantu presentasi bisnis. Jadi untuk mendukung keberhasilan sebuah presentasi bisnis diperlukan peralatan atau alat bantu. Jadi alat bantu ini mempunyai peranan yang cukup penting dalam membantu pembawa presentasi untuk menjelaskan materi presentasinya.
Jadi alat bantu presentasi itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada transparansi overhead proyektor. Jadi pada dasarnya media transparansi OHT itu seringkali disebut dengan sebutan OHP. Kemudian ada slide, terus kemudian ada laptop. Nah, ya, jadi dasarnya laptop itu sebuah komputer biasa, tapi hanya saja sifatnya yang portable dan ukurannya yang kecil bisa menjadikannya lebih diminati oleh banyak orang. Apalagi untuk mengadakan sebuah presentasi bisnis, laptop sangat diperlukan karena dapat menampung data dalam jumlah besar dan mudah dibawa kemana-mana. Terus yang keempat, alat bantu yang keempat itu adalah sound system dan mikrofon, yaitu sebuah perangkat untuk menguatkan atau mengeraskan volume suara agar jangkauan suaranya mudah terdengar oleh pihak lain dalam jarak tertentu. Terus yang kemudian yang kelima ada papan tulis hitam dan putih. Yang keenam ada flip chart, yaitu sebuah papan yang dilengkapi dengan lembaran-lembaran kertas berukuran besar. Terus yang ketujuh ada video kaset recorder, yaitu perekam kaset video yang dapat digunakan untuk membantu dalam memperlancar presentasi bisnis. Terus yang terakhir, alat bantu yang terakhir itu adalah papan tulis elektronik. Itu merupakan alat bantu dalam kegiatan presentasi bisnis. Terus kemudian tujuan adanya presentasi bisnis itu yang pertama ya, sebelum diadakannya sebuah presentasi bisnis, ya pasti sebelumnya telah ditentukan tujuan yang harus dicapai. Ya, apa saja tujuan presentasi bisnis? Yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis. Jadi pada dasarnya sebuah presentasi bisnis memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan rencana bisnis suatu perusahaan. Jadi pemberi materi akan menyampaikan berbagai materi atau informasi kepada audien mengenai rencana-rencana baru, produk-produk unggulan atau kegiatan bisnis lainnya. Terus kemudian tujuan presentasi bisnis yang kedua yaitu memotivasi para pendengarnya untuk bertindak. Nah, salah satu tujuan dari diadakannya sebuah presentasi bisnis itu adalah untuk memotivasi para pendengarnya untuk melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh pembicara. Tujuan sesungguhnya itu adalah untuk membujuk audien agar dapat diajak bekerja sama dalam rencana bisnis yang dipaparkan. Terus tujuan yang ketiga yaitu menyentuh emosi para pendengarnya. Jadi untuk itu seorang pembicara harus dapat menggunakan gaya bicara dan intonasi suara yang tepat agar dapat menyentuh dan menarik emosi audien. Terus tujuan yang terakhir yaitu untuk menghibur para pendengarnya. Jadi selain memberikan informasi, presentasi bisnis juga mempunyai tujuan untuk menghibur audien. Artinya, untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seorang pembicara dinilai harus menyelipkan humor-humor segar yang mampu menghidupkan suasana. Nah, seorang pembicara yang berpengalaman akan mengetahui kapan ia harus mengubah ritme presentasi dan kapan harus memasukkan humor-humor penyegar suasana. Itu merupakan komponen-komponen atau tujuan presentasi bisnis. Untuk pertemuan kali ini saya sudahi sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.